Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda asing dengan barang ini, maka saya pastikan Anda bukan dari generasi saya, tetapi generasi yang jauh lebih muda. Ini adalah lampu teplok atau pelita. Lampu yang ketika saya kecil menjadi andalan untuk belajar ketika saya SD dulu. Jadi lampu ini bisa diisi dengan minyak tanah, kemudian ini bisa dikontrol besar kecilnya cahaya. Sebetulnya bukan cahaya, besar kecilnya api dengan menaikkan sumbu, artinya api semakin besar, cahaya semakin terang. Dan biasanya untuk belajar setiap anak harus punya satu. Kalau dipakai beberapa anak menjadi rebutan dan ditaruh di tempat yang agak tinggi. Kemudian saya di sampingnya agak bawah itu belajar membaca buku-buku dari sekolah, menyiapkan pekerjaan atau pelajaran untuk besok pagi dan mengerjakan PR-PR ketika SD. Maka lampu ini akrab dengan saya ketika SD. Bahkan ketika musim hujan, kalau hanya gerimis sedikit atau habis hujan, biasanya ada hewan laron itu yang terbang keluar dari liangnya. Kemudian kalau sudah sore jam setengah 6, jam 6 sore, itu lampu ini ditempatkan di tampah, semacam tempat makanan yang terbuat dari bambu. Di tengah-tengah bentuknya bulatan, dianyam. Kemudian nanti kalau hewan itu mulai mendatangi pelita ini, cahaya, karena dia selalu mencari cahaya, kemudian jatuh di bawah tampah itu, kita dengan tangan tinggal menggoyang-goyangkan, menggosok-gosokkan secara lembut, nanti sayapnya pada patah dan hewannya enak digoreng untuk tambah lauk, ya, apalagi kalau digorengnya pakai telur. Wah, enak sekali. Laron namanya. Tetapi pelita ini selalu ditaruh di atas, sehingga laron pun akan mendatangi. Pelita ini selalu ditaruh di atas, sehingga orang-orang yang berjalan di sekitarnya akan melihat jalan, saling memandang. Bahkan juga untuk belajar ini harus ditaruh di atas supaya tulisan dalam buku-buku itu nampak jelas. Ada lampu model lain, ini dari minyak tanah, bukan minyak tanah tapi minyak goreng. Dikasihkan di dalam, kemudian dikasih sumbu, kemudian sumbunya keluar lewat lubang ini. Dan ini menjadi lampu untuk panjeran, untuk apa? Semalam suntuk, sehingga ditaruh di atas almari dan orang yang tidur di sekitarnya akan terjaga aman, tidak gelap gulita. Dan ini awet dengan minyak goreng, ya, atau minyak kelapa. Ini model lampu yang saya bawa dari Sri Lanka ketika saya pulang bertugas dari sana. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang pelita. Yesus mengatakan, tidak ada pelita yang ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Tetapi pelita itu selalu ditaruh di atas gantang, ditaruh di atas meja, ditaruh di atas pokoknya tempat-tempat yang lebih tinggi, sehingga orang-orang bisa melihat cahayanya, bisa saling berjalan tidak tabrak-tabrakan dalam kegelapan karena mendapatkan cahaya dari pelita itu. Maka tidak ada satupun yang tersembunyi, yang tidak akan diungkapkan. Tidak ada rahasia lagi karena Tuhan memberikan apa yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melanjutkan pengajarannya bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain, menghakimi orang lain, akan diukurkan kepadamu juga.
Maka camkan, barang siapa mempunyai apapun yang ada padanya akan ditambahkan. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada di padanya akan diambil semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, tentang pelita yang membawa terang ini, saya sungguh-sungguh terkesan perumpamaan Yesus itu. Tadi siang atau sore ini ada umat yang ketemu Romo, minta tanda tangan. Dia akan mendaftar kursus menjadi pelayan di dalam gereja. Ada yang pengajar, ada yang pelayan. Saya merasakan bagus. Inilah calon-calon pengajar, calon-calon pelayan. Ya, tergantung mana mereka dipanggil. Karena nanti dalam setiap kesulitan, entah itu dalam gereja, entah itu dalam masyarakat, akan muncul pemimpin-pemimpin, pewarta-pewarta, kemudian juga pelayan-pelayan yang sejati, yang akan setia, komitmen untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu, menghadapi keterbatasan-keterbatasan dengan komitmen dirinya. Kalau dia sebagai pengajar, nanti akan muncul sebagai pengajar. Kalau dia sebagai pelayan, akan muncul menjadi pelayan. Suatu saat saya pernah ditugaskan di stasi kecil di daerah Cilacap. Itu stasi yang bagi saya umatnya tidak banyak. Oleh karena itu juga kebanyakan anak muda tidak ada. Anak dari SMA itu biasanya sudah luar kota. Kemudian SMP beberapa juga waktu itu tidak banyak. Yang ada justru anak laki-laki SD kelas 6. Saya teringat itu anaknya kembar. Dia walaupun hanya atau baru kelas 6, dia melihat kesulitan di stasinya. Tidak ada pemazmur, tidak ada orang yang membaca atau lektor. Maka dia walaupun kelas 6 menyediakan diri untuk menjadi pemazmur, untuk menjadi lektor. Maka kesulitan-kesulitan orang-orang tua ingin mendengarkan senandung mazmur itu dijawabnya oleh anak kecil yang baru SD kelas 6 tadi. Mungkin usianya baru 12-13 tahun. Tetapi suaranya pun masih suara anak-anak. Tetapi orang-orang tua bisa memahami kidung mazmur, kegembiraan mazmur, syukur mazmur, pertobatan-pertobatan. Tetapi juga lektor, dia pun juga menjawab kebutuhan ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, di situ akan muncul orang-orang yang mungkin awalnya terpaksa melakukan tugas itu. Tetapi lama-lama dia akan terbiasa, akan menikmati, dan akhirnya akan membuat orang-orang itu muncul apa adanya sebagai pelayan, sebagai pengajar, sebagai orang-orang yang ingin menjawab kesulitan-kesulitan hidup di dalam gereja, di dalam jemaat, tetapi juga di dalam masyarakat. Maka saudara-saudari yang terkasih, sudah waktunya kita tidak menyembunyikan pelita kita di bawah tempat tidur, di bawah gantang, tetapi pelita ini harus kita tunjukkan. Kita melihat kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di dalam komunitas kita. Kita merasa terpilih, maju untuk menjadi bagian dari problem solver, pemecah masalah itu, sehingga membuat kita pun semakin dewasa dan bisa mengaktualisasikan diri kita sebagai manusia yang bertalenta. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.